Yuk kita ketemu lagi di Talkshow Solusi SDM bareng saya Aldi Susanto dan juga para narasumber. Untuk talkshow kita di kalender hari ini hari Selasa tanggalnya piro ini? 15 ya? 15 April, Ya, 15 Mas. April. Tengah bulan. Tengah-tengah bulan ini sudah mulai ini ya. Ya Nil, kita akan bertemu satu kali 60 menit. Ya kan kalau tanggalnya 15 sudah mulai belibet ngomongnya. Bu Nafi sehat? Alhamdulillah sehat Mas Adi. Iya, beliau adalah direkturnya MSI ya, CEO-nya MSI, dan ada narasumber tamu kita hari ini ada Mas Widi Nova Prasetya MPSDM, HR Manager PT Surya Pratista Hutama. Koreksi nama atau penyebutan kalau salah enggak ya? Betul. Betul ya? Betul. Saya panggil Mas aja ya karena Ya. kan Mas Iya. Widi masih Monggo, muda ya. gitu. Pak kabar Mas Widi sehat? Alhamdulillah sehat. Arek Surabaya kah dirimu bukan ya kayaknya ya? Asli Malang, Pak. Iya, Arema ya. Arema. Oh, ceremetan sama aku. Iya. Kalau Bu Novi numpang apa di Malang itu? Numpang SMP SMA. Numpang SMP SMA aja, tapi lahirnya di mana? Tandes. Ya, Tandes tak? Bukan daerah kampung Arab sana. Oh, Kampung Arab. Anu, Iya. Ampel. Ampel. Oke. Mas Mansur itu. Oke. Mas Widi, kalau saya menyebut PT-nya kan nggak banyak orang tahu ya. Ya, PT Surya Pratista Hutama. Ini brandnya apa ini? mie burung dara. Mie burung dara. Iya. Oh, mie burung sama dara ya. Iya. Oh. Burung dara jadi satu. Oh iya. Iya Bu Novi. Iya. Mie burung dara. Mie burung dara. So far so good? Ini Ya. enggak tahu jangan-jangan Mie burung ya. dara. Tahu. Pak Inul. Ya, betul. Iya, Inul Ya. tahu mie burung Ya. dara. Oke. Sama beswok. Bestwok. Ya, Apa itu kalau yang bestwok? Itu mie instan. anak muda itu Ya. Pak Widi. Oh. Sudah banyak di e-commerce, sudah banyak di modern market juga banyak. Oh iya. Iya. Hmm. Ada beberapa waktu yang lalu ada salah satu influencer yang membandingkan battle mie. Dan ternyata dengan kagumnya ternyata ada ya merek ini yang lebih enak dari pasaran gitu. Oh. Itu bisa dicek kira-kira kurang lebih 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu dan itu booming. Dan itu booming. Iya. Kita tetap nggak percaya ya Bu Novi karena nggak ada di sini. Diulang Kapan-kapan itu? apa mereknya tadi? Bestwok. Facebook. Best biasa ya? Ya, BST Hah? BOK. WOK. Iya. Wow. Oh iya. Ya. Wah itu masak artinya ya kalau nggak salah. Ya. Iya. Wok with Yan gitu kan? Iya, Ada iya, acara iya. itu. Iya. Oke. Mie burung dara. Sudah berapa lama? Saya bekerja kurang lebih sekitar 3 Bukan. Kalau kalau Iya. Mas kalau Widi saya 13 tahun 13. Oh cukup Iya. lama ya. Kalau mie burung daranya sejak tahun 72. Berarti 53 tahun ini. udah lama ya. Iya. Tapi memang baru lebih kenceng promonya belakangan ini ya. Kencangnya promo kita mulai masuk iklan TV tahun 2000 kurang lebih 2010. 2010 itu ya. Kurang lebih 2008, 2009 kita kontrak dengan Inul, sudah mulai itu kita mulai syuting 2010 itu sudah mulai pertama. Sejak awal memang bintangnya Mbak Inul. Ya, Oh, Ya. ngerejekeni ya dua-duanya ya. Cocok. Saling cocok ya. Sebelum itu memang mie burung dara lebih banyak ada di bukan di end user ya mungkin ya, lebih ke orang-orang jualan atau apa gitu. awalnya begitu. Kita Iya, awalnya itu sebelum kita kerjasama dengan Inul untuk brand ambassador, kita produksinya untuk bal-bal besar 4 kiloan, 2 kilo, yang itu untuk pedagang bakmi, bakso, seperti itu, orang-orang kenduren, gitu. Nah, kemudian ketika kita hire Inul untuk sebagai brand ambassador, kita pakai packaging yang kecil-kecil, yang itu untuk ibu rumah tangga masak. Ya, Mungkin iya, ibu iya. rumah tangga beli langsung untuk kemasan 4 kilo. 1 bulan habis, Pak. Nggak habis Ya, Pak. nggak habis. Nggak habis, Kan betul. sekali makan untuk keluarga 1 hari gitu. Lebih Pakai praktis kecil, ya. Betul, ya. Itu mulai setelah beriklan itu. Betul, ya. Oke, sampai sekarang. Ya. Tingkat kompetisinya luar biasa Mas kalau di mie Pastinya ini. ya. Kalau Karena pemain punya- besarnya cukup banyak juga ya. Ya, kompetitor besar maupun yang kompetitor kecil-kecil ini Ya, sangat ya, ya. mempengaruhi disparitas harganya ya pastinya. Kompetitif harga itu apalagi kita posisi di daerah ring 1 Jawa Timur. Nah, itu tantangannya banyak. Iya. Karena kan beberapa penjual kayak
yang bahan bakunya mie itu kan ada yang bikin sendiri juga, memutuskan Ya. untuk bikin sendiri. Artinya kan bikin mie itu nggak seribet kayak misalnya kita makan nasi gitu, mosok nandur beras, kesuwen Iya. gitu. Iya. Kalau mie kan lebih bisa, itu juga jadi catatan ya. Iya. Ya. Oke. Ketika pandemi gimana Mas? Ketika pandemi alhamdulillah turun pasti iya. Oke. Tetapi alhamdulillah kita tidak sampai tutup, tidak sampai kemudian pengurangan besar-besaran ya. Yang ada adalah on off karyawan. Jadi artinya seminggu bekerja untuk level worker ya Pak. Oh, Ya, on off seminggu kayak bekerja begitu. kemudian Seminggu off 3 hari. Untuk menekan cost Ya ya. betul, seminggu bekerja lagi off 2 atau 3 hari lagi gitu aja. Jadi tidak sampai kemudian mengurangi karena dalam batasan saat itu waktu pandemi yang sejauh ini diizinkan kan kaitannya sama makanan, farmasi dan Oh juga iya, masih BBM. boleh kan. Nah itu artinya masih boleh beroperasi. Jadi kita tidak tutup sama sekali. Nggak tutup sama sekali Tidak ya. ada WFA Pak. Oh tidak ada Tidak ada WFA. WFA. Pabrik soalnya ya. Iya. Dan juga yang office juga ya teman-teman Iya, office. betul. Sempat ada yang kena ini Kalau nggak? kena pasti ada. Kalau kena pasti ada. Tapi prokes Terkendali lah masih ya? Ya, prokes mulai dari pintu depan ini, mulai satpam sampai ke belakang ini beberapa filter itu kita batasi semuanya intinya. Iya. Buktinya bisa melalui semua itu dan masih sekarang malah lebih bagus ya. Ya, alhamdulillah. Surya Pratista Hutama. Oke, Bu Novi, kita menghadirkan Mas Widi untuk kita nanti belajar bareng-bareng juga dari produsen mie burung dara ini untuk bagaimana kemudian membangun kompetensi SDM ya. Betul. Karena memang dunia kerja itu makin hari makin dinamis. Betul. Ya, semua sektor sepertinya mau nggak mau, suka nggak suka harus mengikuti. Gimana Bu Novi? Iya, jadi dinamikanya itu kan ya terutama setelah pandemi itu kan akhirnya bisnis itu jadi pivot gitu, banyak yang akhirnya harus mau nggak mau itu yang lama nggak bisa dijalankan dan kemudian beralih ke yang baru seperti itu. Nah, dengan ada situasinya seperti itu pada saat itu, setelahnya kan berarti benar-benar memang kita harus berpacu kembali. Nah, awal tahun ini kan kita punya kejutan-kejutan itu kan ya Mas, yang kebijakan efisiensi dari pemerintah. Terus kemudian belum lama ini juga kita kena policy-nya Trump tentang resiprokal itu ya, tarif ya imbal balik gitu ya. Betul, seperti itu. Sehingga mau nggak mau ini ya, kalau secara umum gitu saya sendiri merasakan bahwa situasinya itu kalau orang bilang itu sedang tidak baik-baik saja gitu ya, maksudnya pasti agak tidak stabil seperti itu. Nah, dengan situasi seperti ini maka ya itu tadi, ini sangat penting sekali bahwa kita secara dasar itu sudah menyelesaikan PR internal kita. PR internal kita ya salah satunya ya adalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia, kayak gitu. Jadi kenapa harus seperti itu ya, karena itu tadi perubahannya, terus kemudian akhirnya gap kompetensinya kan besar kayak gitu ya Mas. Kebutuhan persyaratan jabatannya itu menjadi berbeda seperti itu, sehingga mau nggak mau ya kita harus menyesuaikan itu, meminimalkan gapnya seperti itu, terus ya mengantisipasi supaya bisnisnya kita tetap survive kayak gitu. Iya. Mas Widi, kalau kita baru melewati Ramadan dan Idul Fitri ya, biasanya panen-panen ya untuk consumer good kayak gitu ya. Tapi mohon maaf kalau ini bukan rahasia, banyak teman-teman UMKM itu yang juga mengeluh begitu ya, omsetnya agak turun dikit karena memang daya beli masyarakatnya kurang. Kalau di mie burung dara seperti apa Mas? Apakah memang menjawab itu atau mungkin mie burung dara punya kekuatan luar biasa? Oh enggak, tahu kita stabil aja. Kalau faktanya seperti apa Mas? Pada dasarnya kalau bicara masalah bisnis UMKM maupun industri besar, naik turun tuh sesuatu yang normal. Ya, jadi kalau di tempat kami misalnya, itu mau rame itu adalah mendekati Lebaran, itu pasti orang punya dapat THR, Ya, semua betul. gelontorkan beli apapun itu, dan juga mendekati libur akhir tahun. Itu tren naik itu pasti di situ di dua. Artinya maksudnya gini, apakah dibandingkan year on years misalnya tahun lalu dibandingkan tahun ini memang tetap rame karena ini memang panen-panennya gitu ya,
di Ramadan. Tapi tidak seramai tahun lalu. Benarkah begitu untuk menjawab bahwa tantangannya memang luar biasa gitu? Kecenderungan sejauh ini sama. Sama ya? Iya, kecenderungan Oke. sama. Kecenderungan sama. Kalaupun turun itu tidak signifikan. Tidak signifikan, Ya, tetapi tapi ada memang di- tidak lebih baik, tidak lebih tinggi ya? Betul, iya. Oke. Iya, betul. Jadi Iya. katakanlah kita tonase dalam satu tahun misal adalah 8.000 gitu. Mhm. Di tahun lalu 8.000, tahun ini 8.000. Kira-kira segituan bisa juga kurang lebih gitu ya? Biasanya kejar tayangnya ibaratnya, kejar tayang teman-teman produksi itu adalah mendekati Angka itu. angka itu. Kalau ataupun mendekati. fluktuasi itu tidak sampai jeglek sekali gitu ya. Iya, Oke, iya, oke. betul. Oke. Ya. Berarti memang tantangannya ya ini ya kalau untuk. Nah, belajar dari mie burung dara juga begitu. Tantangan apa yang paling ini utama untuk SDM ketika ya. sistem sekarang dunia kerja terus makin dinamis gitu. Ya, kalau kita bicara soal SDM, nomor satu pasti kompetensi. Kompetensi ya. Ya, nomor satu pasti Sorry, saya kompetensi. potong. Kalau Ya. di di mie burung dara komposisi SDM-nya seperti apa? Sudah banyak yang Gen Z atau masih banyak yang Oh iya, iya, kalau sekarang ini demografinya sudah bisa dikatakan kalau di tempat kami kebetulan 50-50, Pak. 50-50 ya. 50-50 karena kami ini kan perusahaan lama Hmm. yang cucunya masih artinya sudah punya cucu masih bekerja di tempat kami. Yang X itu, Betul. X atau baby boomer? Baby bonus tidak ada. Nggak ada ya, Ya, X ya. X tidaknya, X ya. itu masih bekerja. Masih Oh, tidak ada Ya. pensiun memang di sana. ada Oh. pensiun. Kita pensiun di 57. 57. Betul, Oke. 57. Oh, iya Ada iya. beberapa posisi-posisi tertentu yang sudah kita pensiunkan, kita pekerjaan kembali. Oh. Itu mungkin 1-2 orang yang baby boomer. Iya. Iya. Hmm. 1-2 Artinya ada. orang lah. Kalau yang Gen Z-nya juga sudah mulai banyak. Sudah banyak, sudah Oke, banyak, oke. sudah banyak. Artinya kita mayoritas berada di level worker, Hmm. kurang lebih sekitar 60%. Oh ya. 60% Iya. dari total karyawan. Nah, 60% tuh sudah rata-rata sudah Gen Z Gen semuanya. Z ya. Hmm, Iya. oke, berarti kompetensi ya. Betul. Karena lintas generasi itu Iya. makin beragam, makin ribet ya Bu Novi ya. Iya. penyesuaiannya. Penyesuaiannya. Terus apa lagi Mas Artinya di tantangannya? situ tantangan kompetensi itu contoh memberikan sebuah pengembangan atau pelatihan tema tertentu gitu. Hmm. Yang kemudian di dalam satu kelas itu atau Isinya mungkin beragam gitu isinya ya? beragam itu pendekatannya lain. Ah, Nah, iya. gitu. Kalau di tempat kami model seperti itu kita lakukan beberapa cara ya pastinya. Salah satu metode mungkin kita pernah mendengarkan ada metode atau model 70-20-10. Nah, itu kebetulan 2015 dalam tesis saya angkat itu. Saya angkat itu untuk sebagai 70 20 10 apa itu? betul. Ya. Jadi kalau 70 itu adalah experiential learning. Learning-nya. Ya. Hmm. Ya, jadi Prakteknya. orang Nah, itu oke, belajar oke. itu dari ini praktek langsung. Prakteknya. Ya. Kemudian kalau model 20 itu lebih ke arah ke social learning. Orang itu kadang tuh kalau Interaksi nggak dengan sesama. dijajari kerja itu nggak bisa kadang. Oke. Ada interaksi di situ. Gitu. Kemudian yang 10 10? adalah formal learning. Oke. Ya formal berarti artinya di kelas. Ya. Nah, tidak semua orang-orang di tempat kami atau mungkin di tempat umumnya itu dengan perbedaan gen tersebut, perbedaan generasi tersebut pendekatannya sama. Ini harus beda-beda. Kompetensi yang berbeda, kompetensi yang sama belum tentu pendekatannya harus dengan cara yang sama. Kalau produk-produk seperti mie begini tantangan terbesarnya ada di mana Mas? Di produksi atau di sales? Dua-duanya, Oh sama ya? dua-duanya, ya betul. Contoh begini, di sales kita dapat laporan dari sales, Pak, mie-nya kok kempel, apa ya? Kempel itu apa? Gabung jadi ya, satu. nggak boleh Iya, satu iya, gitu iya, ya. iya. Bahasa lapangan biasanya. Yang menggunakan ngerti bahasa semua kok ini. Kan kita di Surabaya Iya, kempel ya, iya. iya. Ya, atau mungkin tidak ngembang. Tidak mengembang. Ya, tidak ngembang kayak gitu gimana. Nah, itu artinya menjadi tantangan dari product development, tim product development untuk kemudian melakukan riset lagi. Satu, apakah morfologi dari proses produksi memang ada masalah? Dua, kalau memang tidak ada masalah ini apakah kemudian pada waktu cara
cara orangnya, artinya usernya ini cara masaknya itu berbeda. Karena kita itu tetap memiliki saran penyajian untuk menjadikan kita itu optimal. Kadang kita itu bisa dilakukan oleh tim research and development itu bagus, setelah dijual kemudian dicoba oleh masaknya user. dicemplung noko ape jadi satu. Betul, gitu. cara masaknya atau stepnya berbeda. Iya. Bu Novi bisa masak, tapi pinter masak. Lu yo nek masak mie bisa lah. Wah, lah. Kalau saya bisa masak air, masak mie bisa. Bisa telur. Oh, jadi itu ya. Iya. Oke. Bu Novi, kalau dari pengalaman selama ini apa tantangan terbesar SDM di era-era sekarang ini? Tantangan terbesarnya sama sih. Kalau SDM itu yaitu tadi kompetensi, dan kompetensi itu yang lebih sering sekarang itu yaitu tadi kebutuhan kompetensinya itu tidak sesuai dengan tuntutan zamannya lah, atau tuntutan pasarnya kayak gitu. Nah, itu yang pertama Mas gitu. Jadi artinya dari sisi organisasi itu harus sering lihat gitu loh, sering mengidentifikasi atau mengevaluasi apakah kebutuhan kompetensinya itu masih sama gitu. Karena apalagi kalau misalnya kita kembali ke tempat Pak Widi ya, yang dimana mungkin tadi masih ada Gen X yang seperti itu gitu. Nah, Gen X-nya ini harus dilihat lagi masih relevan di fungsi-fungsi yang mana kayak gitu. Sementara dengan adanya mungkin perubahan-perubahan teknologi, cara kerja yang seperti itu ya. Jadi mungkin Gen X-nya harus dilihat lagi, ini masih cocok enggak? Kalau sudah enggak cocok berarti tadi tuh pengembangannya harus seperti apa gitu Mas. Jadi tadi kalau sudah tadi gap kompetensi ya, tadi tantangan berikutnya adalah program pengembangannya, karena itu challenging juga gitu loh Mas. Ya tadi juga ceritakan bahwa materinya bisa sama tetapi pendekatannya harus beda dengan karakter generasi-generasi yang tadi bervariasi yang ada di tempat kerja seperti itu. Kalau yang terutama sih itu sih Mas ya. Iya. Oke. Satu lagi belajar dari lagi-lagi mie burung dara. Kalau soal identifikasi dan pengembangan Mas, bagaimana yang selama ini dilakukan di tempatnya Mas Widi? Pengembangan SDM ya. Iya, kompetensi terutama. Kompetensi, ya. Jadi kita ada program yaitu assessment kompetensi. Reguler itu? Reguler, betul. Reguler. Jadi kalau kita bicara pemetaan kompetensi, itu kita pasti harus punya relnya dulu. Kita susun job profil kompetensinya dulu. Isinya ada job desk-nya, ada job kompetensinya. Orang ini misal ada levelnya adalah production manager. Membutuhkan skill apa? Pastinya kita petakan dua hal dulu, hard dan soft skill. Soft skill kalau di tempat kami kita petakan menjadi 3 area atau 3 unsur lah ya. Itu pertama adalah fundamental. Fundamental itu based on corporate value. Core-nya ya. Core value kompetensi. Ya. Itu kalau kita bicara non teknisnya atau soft skill-nya. Jadi pertama adalah fundamental, kemudian kedua adalah personal. Yang ketiga adalah dari sisi kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini bisa ada, bisa tidak. Tergantung level. Tapi kalau fundamental sama personal itu mutlak. Baru kemudian yang berikutnya adalah kompetensi yang teknis. Nah, ini teknis ini sangat bervariasi ya, tergantung bidangnya masing-masing. Baru kita susun kamus kompetensinya. Kita bicara misal integritas masing-masing perusahaan mungkin pemahamannya beda-beda. Nah, kita tentukan berdasarkan 5 level kompetensi. Ya, jadi kurang lebih level 1 itu adalah dia hanya sekedar tahu teori, 2 kurang lebih dia bisa melakukan tapi masih dalam pengawasan, pendampingan, 3 ini level mandiri. Jadi yang 4 ini mampu bisa melakukan supervisi dan sebagainya, kelima ini level manajerial. Nah, level 1, 2, 3, 4, 5 ini bukan berarti sama seperti skala Likert, artinya kalau 1 itu jelek, 5 itu sangat baik, enggak. Kalau memang level seseorang itu memang plottingnya level 1, ya memang 1. Akan aneh ketika itu levelnya 0, kok enggak bisa kayak gitu. Nah, itu kita lakukan mapping yang semua itu sudah tersaji di kamus kompetensi. Sehingga kami asesor, misal ada 3 asesor itu internal, betul. Internal. Nah, asesor itu ketika ada gap perbedaan, dasarnya adalah kamus kompetensi.
mengatakan orang ini mampu tidak mampu, paham tidak paham, atau butuh supervisi atau tidak, dasarnya coba kembali ke kamus kompetensi. Nah, itu kita lakukan asesmen kompetensi itu untuk menggali kompetensi seseorang, dan itu kita masing-masing per individu, dari HR maupun dari user atasannya. Nah, kemudian lebih singkat lagi adalah yang bersangkutan targetnya untuk menentukan indeks kompetensi personalnya berapa poinnya. Misal adalah kita targetnya adalah 3,5 total dari fundamental, personal, kepemimpinan maupun non teknis, maupun teknis ya. 3,5 adalah standar akhir, dia kok ada 3,2, ada gap 0,3. Maka apa yang harus kita lakukan? 0,3 itu gap kompetensi tertinggi di mana? Di teknis, non teknis, atau yang lain? Atau kalau teknis itu kompetensi yang apa? Nah, itu nanti kita lakukan pengembangan. Salah satunya pendeknya adalah melalui pelatihan. Nah, pelatihan itu nanti kita breakdown apakah dia itu cocok menggunakan metode 10, 20 atau yang 10 tadi. Per apa ini Mas biasanya kalau asesmen kompetensi jangannya panjang. Setahun. 5 tahunan. Oh, 5 tahunan. Ya, karena itu untuk memetakan orang ini, ini untuk 5 tahun ke depan jangannya ini. Nah, kemudian tiap tahun kita mungkin lebih dekat ke mikrofon. 5 tahunan. Iya. Oke. Dalam waktu 1 karena tahun. itu teknis banget memang ya. Betul. Iya. Oke. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih sudah memberikan banyak info. Kita ke iklan dulu. Silakan Anda yang ingin sharing-sharing untuk talkshow kita pagi ini di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh 0817300096 ya. Kita lanjut kembali masih bersama Bu Novi, CEO dari MSC Consulting, dan juga Mas Widi Nova Prasetya, HR Manager PT Surya Pratista Hutama. Brandnya itu adalah mie burung dara dan mie kemasan Best Wok. Ya betul ya, Best Wok. Oke, tadi kita sudah, yang terakhir kita nanya ke Mas Widi untuk bagaimana kemudian mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi. Bu Novi, kalau dari ini kan tadi kita belajar dari perusahaan ini ya, food gitu ya. Kalau dari yang lain-lain mungkin sepanjang yang sudah pernah Bu Novi tangani di klien-klien seperti apa? Iya, jadi pelaksanaan kompetensi ini kan sebenarnya kayak semacam mapping yang dimana dilakukannya itu sebagai bahan evaluasi. Kalau di klien-klien kami yang terutama BUMN itu ada ketentuan bahwa antara 2-3 tahun itu mereka harus melakukan proses assessment ini. Karena mereka ininya kan cepat untuk misalnya promosi, mutasi dan sebagainya itu kan cepat, karena juga dengan asumsi bahwa orang setiap 3 tahun itu dianggap sudah capable di jabatannya, sehingga dia harus move ke pekerjaan yang lain, ke jabatan yang lain, supaya pengembangannya tetap terjaga sesuai kebutuhan organisasi, seperti itu. Jadi pelaksanaan seperti itu. Nah, seringkali yang tidak tersediakan, artinya tidak siap dari sisi perusahaan, itu adalah kamusnya gitu. Karena kamus ini kan sebenarnya kayak pedomannya kita gitu loh. Jadi kalau misalnya di sana, atau gampangannya orang sales gitu ya, mulai manager, supervisor, atau seorang salesman-nya, atau sales canvas, itu kan mereka tadi tuh mulai dari job desk-nya apa, di sana kemudian harus diturunkan menjadi supaya bisa menjadi sales manager yang sukses, menjadi sales supervisor yang sukses, atau sales canvasser yang sukses, maka dia harus punya kompetensi apa gitu, yang tadi terbagi dalam fundamental, role, terus kemudian kepemimpinan, ada teknisnya. Nah, itu harus ada gitu. Sehingga itu akan menjadi pedomannya kita untuk kita melihat orang-orang kita ini sudah seberapa sesuai dengan ukurannya gitu ya. Kalau kita bisa katakan itu sebagai standar ukurannya. Seperti itu kan tadi juga dijelaskan bahwa kompetensinya sama tapi sesuai dengan kebutuhan level jabatannya dan jenis bidang pekerjaannya, itu juga kompetensinya pasti akan berbeda. Seperti itu. Ya, kita ke penelpon. Selamat pagi Mercury, yang sebelahnya nih. Halo. Halo. Ya, selamat pagi. Pagi Mas. Mas Dewa kah? Ya. Monggo silakan. Bu Novi, selamat pagi. Pagi Mas. Terus sama Mas Burung Dara ya? Mas Widi. Mas Widi. Iya, Mas Burung Dara Mas betul. Widi ya? Iya. Pagi. Oh, kok saya kira ini saudaranya Mas ini, Mas Rudi. Ya, langsung nanya ini.
nggak tahu ini wakil sih ya. Ada langsung ke tentang produk, ada yang tentang perusahaan juga ya mungkin. Yang pertama yang sekarang lagi rame itu, kemarin sempat nanya ke Mas Aldi sih, tapi nggak tahu ini mau dijawab apa enggak. Bagaimana di Burung Dara ini, apakah kalau rekrutmen pegawai ini nahan ijazah? Terus apakah minta-minta uang biar takutnya pegawainya kabur? Kamu baru kerja seminggu, ya udah tahan duitnya aja. Tapi kalau namanya keluar kan harus balikin, kalau itu jaminan, bukannya diambil gitu kan, lucu gitu ya. Yang kita tahu di perusahaan yang viral itu kan ada kesalahan pegawai, disuruh mengganti rugi produknya, didenda. Tapi bukannya produknya dikasihkan ke pegawainya, tetap dimintain duit, barangnya nggak dikasih. Itu kan miris ya, itu kan lucu faktor seperti itu. Apa mungkin ada kanvasernya yang keliru, suruh denda, suruh ganti rugi produknya kanvaser, yang suruh jadi MD keliling-keliling, waktu itu kanvasernya udah saya ganti, potong gaji. Terus akhir bulan gajinya udah dipotong, nggak dikasih produk, kan miris lah. Nah, terus ada lagi gini Mas, yang lagi viral juga. Lagi ibadah sholat Jumat, terus tidak boleh kalau ngelebihin jam, padahal sholat Jumat itu nggak bisa dibatasi, namanya orang sholat ya, itu kan ibadah ya, tapi kan kita toleransi ya, itu nanti saya potong 10.000 ya, seperti itu kan nggak berlaku di Burung Dara mungkin ya, tapi bagaimana menyikapi seperti itu ya Mas ya, itu sebagai perusahaan besar kan lebih bijak kan, namanya orang beribadah kan nggak boleh dipaksa-paksa seperti itu. Nah, itu yang kedua, ya, yang kedua adalah memaksimalkan pekerja. Nah, itu saya ngelihat sering itu kalau pas di pameran Burung Dara itu biasanya itu di acara besar di Grand City atau Burung Dara bikin sponsor tertentu. Saya kok ngelihat kok pegawainya selalu gerumbul, kenapa Mas ya? Terus kayak deketin, saya tanya gitu ya, saya iseng nanya, saya cuma mau beli. Langsung saya butuhnya 1 SPG lah, atau 1 orang yang saya cuma pegawai situ. Yang lainnya kayak kepo, kayak terus saya jadinya kompak jadi itu namanya. Kenapa Mas? Kompak. Bukan kompak Mas. Nek wong lihat itu, kalau mau contoh saya pakai vlog gitu ya, saya terus itu kayak sama nih, iki pembeli kok digeruduk ambil pegawai di sana gitu. Yang lainnya itu sana dong. Saya itu cuma nanya sama Mbak ini. Saya itu juga nggak minta apa-apa, cuma nanya produk. Maksudnya gitu. Apakah setakut itu produk itu tidak dikuasain lalu dia tolak-toleh? Aduh saya bingung. Enggak gitu juga dong. Harusnya kan dia juga paham lah. Itu kan bagaimana peningkatan product knowledge kepada pegawai, public speaking, cara berbicara yang baik. Jadi nggak main gerudukan gitu. Memang sih seneng sih digerudukin, tapi kita ada beberapa orang panik kalau digeruduk tuh sepertinya kalau orang pengunjung yang lain liatin kita, apa sih masalah tak pengunjung yang digeruduk ke pegawai tak mau lagi ini kan miris loh. Kita semasa ya kalau udah kampung ini digeruduk kan, apa kira isinya kurang, apa sih nonton wong akeh ini kan. Kita juga ada fobia juga lah gitu. Jadi itu kan apakah penguasaannya kurang atau emang sistemnya begitu ya? Kalau ada sesuatu di grup gitu ya, langsung bingung kita. Nah, terus yang ketiga adalah pertanyaan penguasaan tiap divisi. Apakah bisa di Burung Dara itu juga ada rolling posisi yang mungkin suatu saat dia ada di admin, ya mungkin admin turun ke produksi nggak mungkin ya, nggak tahu deh. Apakah suatu saat dia bisa rolling ke bagian pemasaran, terus bisa rolling lagi dan seperti kan sekarang kan lagi tren kan, mungkin Bu Novi tahu ya namanya efisiensi kerja, bisa jadi dari operator ke musik director, bisa kayak ini otomatis mau nggak mau aku kerjaku siji nih iso pegawaiku siji iso multi talent kan, namanya kompetensi kan nanti diminta itu setelah Anda keluar dari Burung Dara, Anda nggak hanya sebagai sales, Anda juga ngerti soal operasional, Anda tahu soal bagian manajemen apa kan. Itu kan lebih bangga gitu ya, walaupun udah selamanya Anda tidak berkarir sama kami, kan udah dipecat ya, Anda dengan diri atau di hijack sama orang gitu, tapi kan bangga. Iya rek, dia itu orang burung dara rek, karena dipakai sama perusahaan lain ternyata bangga kita ini. Nah itu mungkin putar itu ya perusahaan. Yang ini ada beberapa produk. Saya nanya apakah Burung Dara mengeluarkan produk? Tadi saya tahu ada mie instannya ya. Saya ke depannya kan sama-sama bikin dari gandum ya, dari mie ya. Apakah kedepannya mengeluarin produk spaghetti atau pasta, itu masukkan ya. Terus apakah next akan ngeluarin bumbu dengan merek Burung Dara? Kan dulu kan ada ya mie tertentu, terus ngeluarin produk kecapnya, produk minyak gorengnya, bumbu masaknya gitu loh. Apakah terus mie Burung Dara akan mensupport produknya selain dia ngeluarin mie kan, mau nggak mau kan pasti pelanggannya
aku gak ngerti caranya masak iki, kalau bumbune nggak bisa Bu, masak sendiri harus ngerajang dewe ya. Mungkin atau mungkin pakai merek yang lain kan, mungkin burung dara ngetokno, oh ini ada kecapnya kita, terus bikin festival kecap di burung dara, mungkin lah ya. Nggak tahu apakah itu punya. Terus terakhir, banyak apakah burung dara akan bikin kayak kedai burung dara atau warung burung dara atau kafe burung dara yang kolaborasi dengan berbagai produk yang lainnya, mungkin dengan merek lain, minuman lain, terus kolaborasi minumannya kamu, makanannya mie dari kita, terus bikinlah warung atau apa gitu. Ya itu ada nggak ke depannya keluar dari produk yang dijual sekarang ini hanya mie mentah seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi. Mas Dewa, kalau terlalu banyak kayak begini saya nggak ngerti apakah Mas Widi masih mengingat begitu ya. Ingat lah ya. Pertanyaan yang pertama sampai pertanyaan yang terakhir. Monggo silakan Mas Widi ditanggapi. Yang pertama kalau kita bicara masalah ini yang lagi tren ini, isu itu jasa. Ya, kalau kita bicara soal hukum mungkin ya, mungkin ada yang banyak, mungkin saya bukan pakar hukum ya, tapi yang sebatas saya ketahui adalah itu tidak boleh ya. Tetapi dalam hukum ada peluang hukum di situ, di mana ada kesepakatan. Contoh upah di bawah UMR, UMK. Tidak boleh. Tetapi kalau memang ada kesepakatan dan itu didaftarkan sampai kemudian ada serikat pekerja, kemudian sama-sama sepakat dan kemudian didaftarkan ke PHI dan kemudian muncul akte PP atau perjanjian bersama, jadi selesai urusan. Nah, sama dengan penahanan ijazah. Apakah di tempat kami sendiri penahanan ijazah itu ada atau tidak ada? Untuk posisi-posisi tertentu ada. Posisi apa itu adalah yang pegang uang. Hanya pekerja yang pegang uang itu siapa? Sales. Karena mereka datang ke pasar, bawa pulang bawa uang. Bawa uang. Iya. Dan itu nominalnya besar. Sekali pulang dia bisa bawa kurang lebih sekitar 30 sampai 40 juta. Nah itu kalau kemudian satu orang ya? Iya. Dan bisa dibuktikan di tempat atau mungkin di perusahaan manapun, fraudnya sales itu lebih tinggi daripada office. Tetapi kalau bagaimana di tempat kami, kalau ada office atau mungkin produksi atau gudang, logistik dan sebagainya, itu tidak ada. Murni adalah orang yang pulang kerja dia bawa uang. Nah ini akan resiko. Dan itu apakah kemudian dipaksa? Tidak. Pastinya ketika kita mau terima, kita sampaikan baik-baik. Di tempat kami seperti ini. Aturannya seperti ini gitu. Setuju, ya. Kita adakan perjanjian. Pasti itu jelas. Dan itu sama-sama diketahui semuanya dan kita tahu bahwa ada unsur serikat pekerja di situ. Dan itu diketahui. Sah, ya sudah selesai urusan. Oke. Beres yang itu. Yang berikutnya tadi gerumbul sama ibadah. Sales gerumbul. Ibadah dulu. Kita untuk jam kerja normal adalah jam 8 sampai jam 5. Ini tidak semua ya, artinya saya bicara ini adalah yang umum. Karena yang khusus ini contoh produksi itu bisa 3 shift. Ya, masuk jam 7 sampai jam 2 dan seterusnya. Nah, untuk normalnya adalah jam 8 sampai jam 5 office hour, kemudian Senin sampai Jumat. Sabtu libur. Sabtu Minggu libur. Istirahat kita jam 12 sampai jam 1. Khusus Jumat kita istirahatnya setengah 12 sampai jam 1. Ada toleransi setengah jam yang itu kita tidak ada pemotongan apapun. Oke, itu ya. Dan menurut kita cukup ya, istirahat, istirahat dan ibadah selama 1,5 jam cukup ya. Iya, cukup. Kita justru tidak terlalu kaku terhadap karyawan. Contoh jam 12 harus keluar istirahat atau setengah 12 tadi ya, sholat Jumat. Kadang itu sholat Jumat juga bisa maju mundur adzannya. Setengah 12 kadang itu bisa sudah adzan. Kita berikan toleransi kok. 11.15 itu sudah keluar. 11.20 juga kadang sudah keluar gitu. Bukan berarti 11.30 kemudian harus saklek itu gitu ya. Adanya kelepas maju. Nah, itu. Sekarang berapa karyawannya? Total nasional 2.500. Kalau di Sidoarjo 1.100. 1.000 gak mungkin lah, ada macam-macam ya.
Yang kemarin geger itu kan CV ya, kan beda kelas ya. Oke, clear berarti soal Jumatan. Kalau soal apa namanya SPG, ya mungkin SPG-nya kepingin payu kabeh Mas. Iya. Namanya juga orang antusias jual ya. Iya jualan, orang antusias. Jualan ya. Kadang itu kan kalau orang di satu titik, satu event gitu ya, satu tenda gitu, kadang itu kan kalau sudah digeruduk banyak orang gitu, SPG kita kan kadang juga kalau hanya satu kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya. Dipastikan adalah kita pasti ada standar. Satu konsumen pasti minimal adalah satu SPG. Tapi kalau kita punya SPG 5, konsumennya adalah yang datang adalah 20, itu tidak mungkin. Artinya kita handle-nya langsung banyak. Kanan kiri ya, kanan tanya apa, si B sebelah kiri tanya apa gitu, jawabnya bisa kanan kiri. SOP seperti itu. Tapi kalau kemudian satu orang konsumen digeruduk 5 orang kok ya jarang-jarang lah ya, mungkin apakah kasuistik ya, benar-benar sepi iya. pengunjung, hanya 2 orang pengunjung yang kemudian SPG-nya 5, itu maka targetnya yang lain adalah ya cari konsumen yang lain pasti. Iya. Dan saya kira itu kasuistik lah ya, artinya kebetulan kok ya Mas Dewa yang dirubung. Mungkin Mas Dewa ganteng ya, jadi SPG-nya pingin kenalan gitu ya. Oke. Itu terus yang berikutnya apa soal rolling. Kaitannya sama rolling. Job ya. Artinya begini, rotasi job itu sesuatu yang wajar. Satu, kembali lagi, kompetensinya cocok atau tidak, itu paling penting. Sangat memungkinkan di tempat kami staff payroll misal, itu kita rekrut dari tim produksi. Jadi kita kembangkan dari internal dulu. Jadi kalau memang posisinya tidak ada, baru kita hire dari eksternal. Dari luar. Tapi kalau ada, kita fungsi dari salah satunya adalah mapping kompetensi tadi itu. Untuk itu ya. Produksi kok dia kuliah S1 manajemen, gitu. Kok dia setelah kita lakukan kompetensi, kok dia over kompetensinya, kok bagus ini, standarnya dia level worker misalnya 2,1 misal, dia ini kok 3,2 ya. Nah gap ini harus kita tangkap, kalau tidak dia keluar, kita kehilangan talent terbaik ini. Itu bisa menjadi strategi untuk pertanyaan berikutnya sebetulnya, strategi untuk mempertahankan talent yang bagus ya. Betul. Iya. Oke. Iya. Apa kalau di sana istilahnya? Rolling tadi itu istilahnya kalau di rotasi lah, rotasi ya. Mutasi, oke. Ya, mutasi jabatan dengan catatan ini, kalau kemudian kita mutasi tidak melihat kompetensi ya pasti ini resiko pasti pastinya. Oke. Kemudian yang terakhir tadi saya rangkum itu soal diversifikasi. Apakah ini boleh dibocorkan atau enggak? Nanti tunggu aja kejutan-kejutannya. Sing bikin pasta, bikin apa, bikin apa. Kejutan lah itu rahasia dari tim marketing pastinya. Iya. Kalau jawabannya diplomatis saya wakili, iya kita semua sudah pikirkan. Kayak gitu ya. Kita ke iklan dulu kalau gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Makanya nanti kalau kita kunjungan ke MSI itu harus ngasih uang transport loh. Padahal tidak rongkut kayak tak. Saya mau bemo aja. Ya, oke. Mas Dewa, terima kasih banyak sudah bergabung pagi ini. Dan Bu Novi ada komentar nggak? Soal yang berkaitan dengan SDM ya. Yang berkaitan dengan SDM tadi sudah dijawab. Soal rolling, soal apa? Mungkin pengalaman yang lain. Iya. Kalau tadi bahwa bisa saja kayak tadi misalnya penahanan ijazah gitu ya. Penahanan ijazah itu memang pada dasarnya tidak diperbolehkan, tapi memang untuk menjaga hal-hal tertentu, dan jika ada kesepakatan seperti itu menurut saya masih oke gitu. Iya. Sebenarnya memang semuanya itu bergantung pada ya itu tadi itu kesepakatan bersama. Apapun itu, benar ya Mas Widi ya. Sebaik-baik perjanjian itu adalah yang paling baik adalah niat baiknya. Betul. Dan dua belah pihak begitu. Kaitannya dengan niat baik itu tadi adalah bahwa kita ini juga menjaga keamanan ijazah ini gitu kan Mas gitu. Dan begitu orang ini keluar dengan baik-baik, artinya ya sudah ini pasti akan dikembalikan gitu kan Mas Widi ya. Betul. Gitu. Jadi
mikirnya jangan aneh-aneh gitu. Maksudnya kalau kerja kan kadang ada yang mikirnya tuh aneh-aneh gitu loh, mau akal-akalan lah gampangannya kayak gitu. Nah itu yang kemudian jadi masalah kayak gitu kan. Seperti itu. Terus kaitannya dengan tadi waktu kerja, menurut saya ya ini sudah umum bahwa kalau misalnya Jumat kita lebihkan waktu lah kayak gitu. Bahkan ada beberapa klien kita itu yang istirahat siangnya itu tidak harus jam 12 jam 1, tetapi adalah jam di mana itu azan duhur sampai 1 jam kemudian kayak gitu. Itu artinya ada memang yang orang-orang memang maunya sholat tepat waktu kayak gitu kan. Dan kita hargailah kayak gitu. Yang penting adalah ada waktu istirahatnya yang dan sesuai gitu kan, yang cukup dan sesuai. Kayak gitu. Terus kemudian itu bukan hanya Jumat aja gitu ya, itu malah sehari-harian. Jadi tadi itu misalnya hari ini jam 12.25, ya hari ini istirahatnya 12.25 sampai 11.25 sampai 12.25 kayak gitu. Seperti itu. Terus terkait dengan rolling, ya itu pasti dibutuhkan. Artinya ketika seseorang itu, tadi saya ulangi lagi bahwa ketika seorang itu sudah di 3 tahun, kita anggap bahwa orang ini pasti sudah terampil, sudah biasa, sudah menguasai pekerjaannya, sehingga kita harus mengembangkan mereka supaya kemudian mereka juga berkembang di perusahaan. Dan karena itu tadi tetap pedomannya adalah kamus kompetensi lagi gitu Mas, karena kita tahu kalau kemudian seorang tadi misalnya administrasi, orang di produksi, administrasi produksi misalnya, ternyata kemudian dia juga punya keahlian yang lain misalnya, dia pinter Excel kayak gitu ya, kita bisa narik dia mungkin di administrasi yang lainnya yang banyak butuh kemampuan itu daripada Excelnya gak pakai. Dan setiap orang itu kan pada dasarnya ingin berkembang, karena ingin berkembang maka mau nggak mau ya itu tadi kita harus memberikan tantangan kepada yang bersangkutan supaya nggak bosen, supaya nggak stuck, merasa stuck di pekerjaannya kayak gitu Mas. Gitu. Dan itu tugas perusahaan juga untuk selalu bisa mengidentifikasi, termasuk misalnya kita mentargetkan atau men-challenge seseorang, ayo kamu harus punya satu kemampuan baru nih kayak gitu ya. Dalam 1 semester ini gitu atau satu tahun ini kamu harus punya satu kemampuan baru, karena dan kemampuan baru atau kompetensi baru itu ada yang sesuai dengan dibutuhkan di tempat kita. Gitu. Selain mempertahankan talent-talent yang qualified, pekerjaan yang juga berat dari HR dan perusahaan itu adalah kemudian membangun budaya inovasi di antara mereka, dan kemudian semangat belajar. Artinya mereka tidak apatis terhadap perusahaan. Seperti apa kalau boleh belajar dari burung dara Mas? Kalau inovasi pasti perusahaan bisnis besar maupun kecil, kalau tanpa inovasi pasti tidak panjang umurnya. Betul. Baik itu dari sisi sistem maupun dari inovasi dari sisi pengembangan SDM-nya itu sendiri. Kalau kita bicara inovasi pada pengembangan SDM, pastinya adalah kita berikan target berupa KPI ya pasti. Nah KPI itu artinya tiap tahun tidak boleh sama, atau boleh sama tetapi dengan ada enrichment job di situ pastinya. Nah tujuannya apa? Menjadikan orang itu tidak bosan. Tidak bosan. Dan ketika kita berikan target KPI yang berbeda, menjadikan mereka itu men-challenge dirinya sendiri. Dan kita pastinya berikan apresiasi pastinya ya. Pastikan kita berikan reward. Entah itu reward itu ada yang sifatnya langsung sekali, bonus misal, atau gathering atau apa, atau mungkin yang sifatnya itulah untuk pengembangan karir. Artinya naik posisi, atau mungkin promosi mutasi. Ada yang mutasi saja, ada yang promosi mutasi. Nah seperti itu. Orang kadang itu dibentuk dengan cara dibentuk inovasinya itu kadang itu dipaksa. Orang misal dipindah dari gudang ke produksi, kok dipindah sih? Orang itu kadang nggak sadar kalau itu memaksa dia untuk berinovasi di tempat baru. Kemudian dipindahkan misal adalah ke PPIC. Dia tidak sadar, padahal tujuan jangka panjangnya perusahaan, kalau ini bagus konsisten 5 tahun, 10 tahun, dia bisa naik ke level manajer manufaktur loh. Kadang tuh orang tidak sadar. Sadarnya adalah kok saya dipindah-pindah. Tapi kalau tahu esensinya bahwa itu adalah memaksa orang untuk berinovasi di tempat yang baru, itu menjadikan pengembangan SDM itu
lebih solid jadinya. Mas. Iya, iya. Artinya kalau di di perusahaannya Mas Widi itu semua karyawan memahami ya bahwa memang ada promosi promosi jabatan yang bisa mereka raih kalau memang kompetensinya memadai gitu. Betul. Ya. Iya. Okay. Kita selalu yang paling penting itu adalah kita sering ya berkala lakukan employee engagement kayak gitu. Kita ajak bicara level pekerja, kita ajak bicara serikat pekerjanya untuk memahami kondisi-kondisi. Kadang isu-isu dunia kerja itu kan, isu-isu ketenagakerjaan itu kan sensitif. Iya. Kita ajak bicara, kita pahamkan. Itu mereka itu bisa memahami, bisa mengerti kondisi-kondisi itu. Yang paling penting adalah mereka dilibatkan. Itu melibatkan SDM itu menjadikan salah satunya adalah RTO-nya, retensi turnover-nya itu jadi lebih kecil. Ya. Oke. Bu Novi ada komentar soal inovasi dan semangat belajar berkelanjutan? Iya, jadi karena kalau sama gini, itu kan sebenarnya sesuai dengan alaminya kita bahwa seseorang itu bertumbuh gitu kan Mas. Jadi salah satu yang mungkin kalau bahasa kerennya sekarang itu orang itu harus punya growth mindset gitu. Artinya itu dia nggak stuck di situ saja, tetapi ada hal yang berubah yang berbeda dari dirinya. Jadi kalau kita bicara inovasi sebenarnya nggak usah harus kemudian yang benar-benar inovasi yang beneran kayak gitu Mas. Maksudnya yang sesuatu yang luar biasa, tetapi perubahan hal-hal kecil yang dilakukannya secara terus-menerus yang incremental kayak gitu. Jadi misalnya gini, orang ini sudah biasa ngerjakan dengan cara seperti ini. Tadi kayak Pak Widi sampaikan tadi, tolong dia di challenge untuk coba carikan sih cara yang lebih mudah, lebih efisien, lebih cepat gitu ya, dari yang seperti sekarang. Atau apa gitu ya. Jadi kita minta mereka untuk mengidentifikasi sekarang ini di proses yang mereka lakukan, di pekerjaan mereka lakukan, itu sebenarnya ada potensi apa yang kemudian bisa dibuat menjadi lebih mudah, lebih menyenangkan, tidak ribet, tidak kemudian membuat banyak pihak itu jadi harus berselisih paham seperti itu. Kayak gitu. Jadi kayak yang klien yang saya tangani itu tahun kemarin 2024 itu para supervisornya kita ajari untuk sebenarnya lebih ke problem solving gitu Mas. Jadi problem solving itu lebih pemecahan masalah. Tapi memang dari pemecahan masalah itu sebenarnya memang kita minta mereka masing-masing untuk mengidentifikasi apa yang sekarang itu dianggap sebagai bottleneck di dalam pekerjaan mereka kayak gitu Mas. Gampangannya kayak gitulah. Nah, dari sana kemudian mereka itu identifikasi masalah. Yang diajarinya bukan anak-anak, supervisor yang sudah umurnya 40-an tapi mereka lulusan SMA gitu. Jadi kan agak susah ya. Maksudnya itu effortnya perlu lebih besar untuk membuat mereka jadi kayak misalnya ditanyain why gitu kan mereka ini juga susah. Jadi kita cuma ayo sekarang proses apa yang kamu rasa sekarang, misalnya antrian panjang kalau orang mau bayar, ini kan katakan sebuah toko gitu. Nah ini kan masalahnya itu apa akibat dari masalah ini gitu kan, komplain lah yang ini tempatnya enggak cukup kayak gitu. Nah sudah, jadi kemudian kita tahu ini dampaknya ini. Nah prosesnya seperti apa gitu kan, prosesnya dari orang beli terus milih terus terima nota nunggu di apalagi kayak gitulah. Ini karena ininya tokonya toko perhiasan gitu, jadi kan prosesnya jadi agak panjang gitu kan. Nah seperti itu. Nah di mana ini dari proses yang sudah dilakukan ini mana yang terjadi yang tidak seharusnya atau yang menjadi masalah kayak gitu, diidentifikasi, kasih warna merah. Dari ini lagi mana yang ada merah, yang warna merah ini kemudian diidentifikasi penyebabnya apa. Nah dari situ diurai lah kayak gitu. Terus kita kasih waktu untuk mereka menyelesaikannya, cari solusinya gitu ya. Kalau bahasa kerennya sekarang itu pakai design thinking gitu tuh loh Pak. Pakai design thinking gitu. Jadi harusnya kayak gimana, yang diharapkan yang bagaimana kayak gitu. Udah dari situ kemudian mereka mendapatkan ide-ide yang masing-masing orang tadi itu jadi punya solusi yang pakai palet project dan kemudian diimplementasikan di
90 toko mereka yang lainnya gitu. Oke. Jadi satu toko berhasil, kemudian ini sudah berhasil ya, tipsnya Di-copy gimana? paste Di ya. copy paste lah ke yang lain. Akhirnya jadi masalah satu ini bisa dipakai yang lain, yang ini juga masalah satu bisa dipakai ke toko yang lain. Itu kayak Ya, gitu ya. Mas. Jadi Ya, ya, sebenarnya itu tadi kalau kita bicara inovasi ya nggak harus mikir terus menciptakan bola lampu atau menciptakan produk baru, nggak Ya, harus ya, seperti ya, itu. Tetapi dengan proses yang lebih baik maka itu juga kita bisa lakukan di tempat kita gitu. Oke. Ya, sayang waktunya sudah mepet. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir ini untuk Mas Widi juga, harus seperti apa HR berperan? Sekarang kan era digitalisasi gitu ya. Dan kemudian juga membuat perilaku tenaga kerja itu juga harus dirubah dan lain sebagainya. Nah, HR harus mengambil peran seperti apa, Mas? Ya, ada dua hal yang pasti, pendekatan digital, teknologi, dan juga adalah pendekatan sekali lagi kemanusiaan, ini paling penting. Kemanusiaan. Ya. Jadi kalau kita bicara yang mudah dipikirkan itu adalah transformasi digital. Jadi kita manfaatkan semua itu digitalisasi melalui handphone. Contoh misal sederhana, slip gaji sudah masuk ke handphone masing-masing. Sudah tidak lagi menggunakan potongan kertas gitu ya. Atau mungkin pengajuan cuti dan sebagainya sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang itu masuk yang itu didesain oleh programmer. Penggunaan kertas sudah mulai sangat dikurangi, paperless lah ya paperless semuanya. Itu kalau bicara masalah transformasi digital. Nah, tapi kalau paling pokok itu adalah kaitannya sama manusia. Nah, kalau kita bicara human resource ya pasti adalah manusianya ini. Nah, kalau kita bicara masalah peran SDM di situ adalah bagaimana fungsi HR itu posisi di tengah pastinya. Karena posisinya adalah HR ini kan juga pekerja. Tapi dia juga bagaimana bisa mengayomi karyawan sebagai orang tua lah. Tidak melihat usia, tapi fungsi HR itu adalah orang tua di situ. Jadi bagaimana kemudian ada karyawannya itu yang kurang kompeten, kemudian diberikan pengembangan tuh ya sama seperti orang tua ngajari anak. Tidak bisa sekali dua kali, tidak bisa kemudian setiap kali kesalahan selalu SP tidak bisa. Kalau kayak gitu nanti iklim kondusivitas ketenagakerjaan jadi tidak bagus, demo banyak dan sebagainya. Intinya adalah kunci dari HR itu kerjanya bagus atau tidak dilihat adalah perusahaan itu ada demo atau tidak, intinya itu. Gitu Saya jadi ingat dulu saya punya temen yang dia kerja di pabrik farmasi, KPI-nya dia cuma satu, nggak ada demo. Sudah. Nggak ada demo. Oke, baik, Mas Widi sebagai closing dari diskusi kita dengan segala diskusi panjang tadi itu bersama Mas Dewa juga, apa yang bisa disampaikan untuk closing statement dalam membangun kompetensi SDM di dunia kerja yang dinamis menurut Anda? Paling penting adalah pengembangan kompetensi. Kita sebagai orang pribadi, kita sampaikan adalah orang pribadi itu harus memiliki wawasan mindset yang pastinya positif. Kita tidak tahu kanan kiri ke depan ini seperti apa, jalani semua itu menggunakan mindset positif dan lakukan hal sesuatu yang baik. Sekecil apapun itu akan berdampak pada apa yang kita lakukan. Oke. Begitu ya? Iya. Baik, terima kasih banyak Mas Widi Nova Prasetya, HR Manager PT Surya Pratista Utama. Sekali lagi, Surya Pratista Utama ini produsen mie burung dara, kemudian juga mie instan Best Wok. Ya. Dan sebenarnya ada banyak produk yang lain juga ya? Banyak. Iya. Kita lebih dari 80 SKU. Ada lebih dari 80. Iya. Kalau mau kepoin ini di mana? Datang ke kunjungan industri. Kunjungan industri. IG-nya? IG-nya? Mie burung dara. @mie burung dara gitu aja. Iya. Semua huruf kecil ya? Iya. Oke, baik. Mas Widi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Nanti kami akan datang ke sana untuk paling nggak ngerasakan mie lah ya. Maksud terus datang nggak dikasih apa-apa. Dengan rombongan yang lain. Dengan rombongnya banyak nanti.
Silakan. Bu Novi, apa closing dari diskusi kita hari ini? Termasuk juga soal era digitalisasi tadi. Iya, ini tadi. Jadi HR menurut saya mungkin ini sudah lama, tapi saya ulangi lagi bahwa kita sebagai HR harus bisa menjadi bisnis partner. Artinya ngomongnya jangan hanya peraturan toh, ngomongnya jangan hanya urusan pegawai, hak-haknya mereka yang kemudian ini, tetapi kita juga harus ngelihat kepentingan pengusahanya, maksudnya kepentingan bisnisnya gitu. Jadi bisnis kita ini pada saat sekarang ini tantangannya apa, harus ngerti juga tadi masalah di sales, masalah di produksi, supaya kemudian kita ini jadi teman diskusi, bukan hanya ngomong orang tapi tidak dikaitkan dengan tujuan organisasinya kayak gitu. Jadi ngomong-ngomong orang tuh maksudnya orang SDM-nya ya, jadi ngomong tenaga kerja tapi nggak dikaitkan dengan kebutuhan organisasinya. Jadi kalau seperti itu kan jadinya nggak match gitu Mas ya. Jadi posisinya tadi juga disampaikan bahwa kita di tengah-tengah. Di tengah-tengah tuh artinya bukan nunggu terus sampai kecepit gitu yang bawah minta ke atas kita terus kita ditekan dari yang atas gitu. Bukan hanya seperti itu, yaitu tadi kita harus lebih memperluas area yang kita lihat, area yang kita kuasai supaya kemudian kita bisa bantu bisnis menjadi lebih baik, kayak gitu. Oke. Baik, kita sambung dengan kegiatan terdekatnya MSI? Kegiatan terdekatnya MSI, kalau ini pelatihan dan sertifikasi yang jalan nanti di 26 April, itu adalah pelatihan sertifikasi MSDM dan Public Speaking dan pelayanan prima. Lalu yang di 19 ini TOT. Gitu ya, TOT, kemudian 17 Mei nanti pelatihan dan sertifikasi sekretaris, semuanya BNSP. Oh, 19 ada kegiatan ya? Ada. Meskipun itu 18-nya hari besar. Betul. Oh, aman ya? Kemarin ya dipindah di 21 ya kalau nggak salah ya. Oh gitu ya? Iya, ada ya, yang ini dipindah ke 21 ya. Iya. Oh iya, kalau bingung nanti bisa telepon ke 0811 340 5557. Ya, itu aja nomor saktinya, itu bisa menjawab semuanya, nggak pernah tidur yang punya HP ini, gitu ya. Nggak pernah yang tidur HP-nya yang standby 24 HP-nya jam. standby terus. Tapi jawabnya kalau sudah melek. Oke. Baik, Mas Budi matur nuwun, Bu Novi terima kasih, sehat-sehat kita semua. Sampai ketemu lagi di Talkshow Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.